Wanita di Thailand diambil organ tubuhnya. Melihat mayat istri yang dijahit kembali, suami penuh keheranan di wajahnya. Kami merasa penderitaan wanita itu sangat mengerikan. Namun di negara Thailand yang keamanannya meragukan, perdagangan manusia dan organ telah menjadi rantai industri sejak lama. Wanita itu hanya membawa anak perempuannya untuk berlibur. Awalnya ingin menyewa villa kecil melalui agen. Namun saat dia berbicara dengan agen, pembantu di villa diam-diam membawa pergi anak perempuannya. Wanita itu segera menerima telepon pengeksploitasi. Untuk menyelamatkan anak perempuannya, dia segera pergi untuk membayar tebusan. Namun akhirnya dia juga terjebak. Setelah itu, semua organ tubuhnya digali. Anak perempuannya juga hilang tanpa jejak. Tidak ada yang tahu bahwa suami wanita itu adalah pembunuh bayaran terbaik dari Korea. Dia bersumpah untuk membalas dendam atas kematian istrinya. Dan dia pasti akan mencari kembali anak perempuannya. Pria itu menemukan seorang pemandu lokal untuk mencari informasi. Membeli informasi agen properti itu. Kemudian mengikat orang itu dan membawanya ke sini. Dia tidak ingin berbicara banyak dengan agen properti. Langsung mengeluarkan gunting dan memotong satu jari tangannya. Setelah itu, dia akan menjawab apapun yang ditanyakan oleh agen properti. Setelah mendapatkan informasi pengasuh dari agen properti ini, dia memotong tenggorokan agen properti dengan gunting. Dalam waktu singkat, pengasuh dan suaminya ditangkap oleh pria itu. Pria itu mengeluarkan foto putrinya, menanyakan di mana anak perempuan pengasuh berada. Awalnya, pengasuh bersikeras tidak mengakui. Pria itu tanpa ragu memotong jari tangan suaminya. Melihat kondisi mengerikan suaminya, pengasuh hancur dan mengatakan kebenaran. Dia menjual gadis itu kepada geng setempat. Karena anak-anak lebih mudah dikendalikan, mereka akan merawatnya terlebih dahulu dan menunggu pembeli yang tepat. Jadi, kemungkinan besar putri pria itu masih hidup. Pria itu tidak berani melambatkan sedetik pun. Segera menghubungi perantara bernama Jin Jie. Ingin menyamar sebagai pembeli untuk menyusup ke dalam geng hitam mencari putri. Untuk menghindari melibatkan orang yang tidak bersalah. Pria itu mengungkapkan tujuannya kepada Kak Jin. Ternyata Kak Jin sebenarnya seorang pria. Dan dia memiliki seorang putra yang lucu. Namun karena penampilannya sekarang, dia tidak berani bertemu dengan anaknya. Jadi dia bersedia membantu pria itu. Kemudian mereka berdua masuk ke markas geng hitam. Melihat puluhan anak yang diculik. Namun putri pria itu tidak ada di dalam. Pria itu mencari kesempatan untuk mengeluarkan foto putrinya. Menanyakan apakah ada yang pernah melihatnya. Seorang anak laki-laki kecil mengatakan bahwa dia dibawa pergi untuk operasi. Melihat luka di tubuh anak laki-laki kecil itu, pria itu langsung marah. Pada saat itu, anggota geng hitam juga datang dengan senjata. Di saat genting, pria itu dengan cepat menyerang. Ketika dia hampir selesai mengatasi anak buah kecil, seseorang yang paling tidak ingin dia lihat muncul. Dia adalah pembunuh paling sadis dalam sejarah. Pembunuh lain hanya ingin membunuh dengan cepat dan bersih. Dia akan menggantung targetnya. Seperti menyembelih sapi dan domba, menguliti dan mencabik-cabik. Oleh karena itu, orang-orang di dunia persilatan menyebutnya sebagai tukang daging. Sayangnya, tugas terakhir yang diterima oleh pria itu adalah saudara laki-laki kandung tukang daging. Tukang daging mengetahui bahwa pria itu yang membunuh saudara laki-lakinya. Dia mengejar pria itu sepanjang jalan dari Korea Selatan hingga Thailand. Dia bersumpah tidak akan berhenti sampai membunuh pria itu. Tanpa berbicara banyak, keduanya langsung bertarung. Koridor yang sempit sama sekali tidak menghalangi mereka. Tukang daging hanya ingin membunuh pria itu. Namun, pria itu terburu-buru pergi menyelamatkan putrinya. Dia mencari kesempatan untuk mengunci tukang daging di dalam ruangan. Dia kemudian melompat keluar jendela dan pergi. Kemudian, pria itu menelepon tukang daging. Memberitahunya bahwa dia akan pergi menyelamatkan seseorang. Setelah dia selesai menyelamatkan orang, baru mereka akan menyelesaikan urusan mereka. Namun, tukang daging sama sekali tidak mendengarkan itu. Dia ingin membunuh semua orang yang dekat dengan pria itu. Demi membunuh pria itu lebih cepat, sang penjagal sengaja pergi membeli senjata. Ternyata penjualnya sudah bosan. Katanya senjata bisa diberikan secara gratis. Peluru 1000 per butir. Sang penjagal jelas-jelas tidak ingin mengeluarkan uang sepeser pun. Di sisi lain, pria itu akhirnya menemukan sarang geng. Pengambilan organ dilakukan sepenuhnya di sini. Ternyata dia menemukan putrinya di dalam. Tapi saat itu, sebuah mobil datang. Tidak tahu mereka akan membawa putrinya kemana. Pria itu segera mengikutinya. Sayangnya, saat itu sang penjagal muncul lagi. Tanpa ragu, dia langsung menembak mobil pria itu. Kekuatan musuh terlalu kuat, pria itu hanya bisa bersembunyi. Kericuhan sebesar ini juga mengkhawatirkan pihak kepolisian. Pria itu dihadang di depan dan dikejar oleh sang penjagal. Namun dia harus keluar dan menyelamatkan putrinya. Dia menekan pedal gas dengan keras. Dia berhasil melewati blokade polisi dengan satu hembusan nafas. Saya yakin polisi Thailand juga sangat kesal. Lalu dia menembaki sang penjagal dengan gila-gilaan. Kejam seperti seorang pembantai, tetapi hanya bisa sementara menghindari bahaya. Untungnya pria itu berhasil menyelamatkan putrinya sebelum operasi. Kemudian dia membawa putrinya bersembunyi di penginapan kecil. Putrinya tampaknya sangat ketakutan. Melihat ayahnya, dia tidak menunjukkan reaksi apapun. Pria itu sangat sedih di dalam hatinya. Saat dia bersiap-siap untuk membawa putrinya pergi. Namun, pembantai itu mencari bos geng. Mereka berencana bekerja sama untuk menghadapi pria itu. Pembantai itu masuk ke geng dengan membawa bom di punggungnya. Namun dia tidak datang untuk membalas dendam. Dia datang untuk berbicara dengan bos geng tentang kerjasama. Bos geng itu menghancurkan 2 markas geng secara berurutan. Awalnya dia ingin mengirim orang untuk menyingkirkan pria itu. Kedatangan pembantai itu kebetulan sesuai dengan keinginannya. Keesokan harinya, pria itu pergi membeli tiket kapal untuk pergi. Ketika dia kembali, dia menemukan musuh di mana-mana di penginapan.
Dia dengan susah payah menyingkirkan orang-orang ini. Setelah kembali ke kamar, dia baru menyadari semuanya telah berakhir. Pembantai itu telah menunggu dengan orang-orangnya untuk waktu yang lama. Anak perempuan juga dimasukkan ke dalam koper, tidak tahu apa yang akan terjadi padanya. Pada saat ini, pria itu sama sekali tidak memiliki niat untuk melawan. Dia bahkan melepaskan harga dirinya dan memohon kepada pembantai. Hanya berharap dia bisa melepaskan anak perempuannya. Pembantai yang kejam dan kejam itu tidak menjawab. Tiba-tiba menembak mati anak buah kecil di dalam ruangan. Pikiran anehnya muncul lagi. Bersiap-siap membawa pria itu ke tempat pemotongan hewan untuk menikmatinya. Pria itu khawatir anak perempuannya tidak berani melawan. Dia membiarkan dirinya diawal-awali masuk ke mobil. Namun mobil baru saja berjalan keluar dan tiba-tiba tertabrak dan terbalik. Pada saat-saat kritis, masih harus ada Jie Jin. Jie Jin sengaja datang untuk menyelamatkan pria itu. Pria itu tidak sempat berterima kasih dan segera mengejar pembantai. Dia mengambil jalan pintas dan menghalangi jalan yang harus dilalui. Menembak beberapa kali ke arah pembantai. Peluru mengenai bahu pembantai. Meskipun tidak mematikan, itu membuatnya semakin marah. Dia menekan pedal gas dan langsung menuju pria itu. Siapa yang tahu pria itu melompat? Langsung melompat ke dalam mobil. Dua orang itu bertarung di dalam mobil. Awalnya pria itu mendominasi. Namun mobil itu menabrak tepi jalan saat berkelahi. Anak perempuan di dalam bagasi terguncang. Pria itu langsung terdistraksi saat mendengar suara anak perempuan. Dibekuk oleh penyerang yang mencari kesempatan. Dada tertusuk pisau belati. Pria itu tiba-tiba kehilangan kekuatan untuk melawan. Namun demi anak perempuannya, dia mengeluarkan granat dengan gigi terkatup. Dia menarik pin dan melemparkan granat dari mobil. Ketika mobil terbalik akibat ledakan, dia memeluk erat bagasi. Dengan tenaga terakhirnya, dia menyelamatkan anak perempuannya. Dia menyerahkan anak perempuannya kepada Jin Jie yang datang tepat waktu. Melihat anak perempuannya dibawa pergi oleh Jin Jie. Meskipun enggan, dia tahu ini adalah hasil terbaik. Penyerang yang tidak kenal lelah kembali menyerang. Dia mengira dia mendominasi sepenuhnya. Dia bangga memamerkan kekuasaannya sendiri. Pria itu melihat arah kepergian putrinya. Dia tidak ingin memberikan sepatah kata pun padanya. Dia tidak bisa menemani putrinya tumbuh dewasa. Namun dia bisa melindungi putrinya dari segala bahaya. Jie Jin membuka paket yang ditinggalkan pria itu untuknya. Di dalamnya terdapat semua tabungan pria itu. Cukup untuk mereka menemukan tempat yang aman untuk menjalani sisa hidup mereka.